Halo, balik lagi dengan gue Desi Tegar Irsyad. Kali ini gue mau review pertandingan Liverpool melawan Newcastle semalam. Let's go. Oke, pertandingan Liverpool lawan Newcastle semalam berakhir dengan skor 4-2 yang dimana gue bilang ini seru banget. Dan juga pertandingan yang memang khasnya Boxing Day sih, yang dimana banyak banget terjadinya gol. Dan juga di sini bisa gue bilang Salah bener-bener cukup oke banget sebelum dia main di AFCON nanti tanggal 15 Januari. Dan juga yang bisa gue highlight ini pertandingan yang memang bisa gue bilang dua tim besar ya, karena Newcastle juga lagi cukup menggacor ya untuk di musim ini bermain di Liga Champions dan juga berhasil mengalahkan tim-tim besar. Di antaranya ada PSG yang dikalahkan, Arsenal juga dikalahkan, dan juga MU juga dikalahkan oleh Newcastle. Jadi kita nggak bisa bilang Newcastle ini sebagai tim mediocre ya untuk di musim ini. Namun memang sayangnya Newcastle ini sama seperti tim-tim mediocre lainnya ya, kayak Brighton juga, yang dimana udah mulai kehabisan bensin di pertengahan musim. Yang dimana bisa kita lihat di bulan Desember ini Newcastle cukup struggle. Banyak pemain-pemain yang bisa dibilang menjadi pemain andalannya diterpa cedera dan juga banyak masalah. Di antara lain ada Botman yang sempat cedera kemarin, dan juga ada Dan Burn juga cepat cedera dan udah bisa balik juga ya semalam di pertandingan lawan Liverpool. Dan juga ada Trippier nih yang gua nggak ngerti kenapa. Isunya memang ada masalah dari fitnessnya dia ya, karena juga dia terus bermain kan di bulan Desember yang cukup hektik ini. Dan juga akan gua bisa bilang ini adalah pertandingan yang cukup seru ya, big match ya. 4-2 skornya, dimana sempat dibobol juga ya 2 gol ya Alisson ya semalam ya, dimana oleh golnya Isak dan juga ada golnya Botman semalam. Dan untuk itu langsung aja kita akan bahas untuk review singkat di pertandingan ini, dimana dari menit by menit. Oke, skor akhir 4-2 dimana Mohamed Salah mencetak 2 gol di sini di menit 49 dan menit 86, dan juga ada Alexander Isak yang mencetak gol di menit 54, dan ada Curtis Jones kembali memperlebar jarak di skor 3-1 di menit 74, dan ditambah lagi ada Cody Gakpo yang makin memperlebar jarak dengan skor 4-1 di menit 78, dan juga terakhir ada golnya Botman di menit 81 yang cukup mengagetkan Klopp juga ya, dimana dari sepakan pojok Longstaff lalu disundul oleh Botman ya, dimana tipikal khas banget golnya Botman ya. Dan selanjutnya kita bisa lihat di sini dari statistik yang ada, Liverpool benar-benar mendominasi ya, dimana ball position 63% dipegang oleh Liverpool ya, dan sisanya 37% ada di Newcastle. Dan juga passing akurasinya Liverpool lebih oke, 83%, 491 pass komplit dari 594 passing yang ada. Dan juga untuk dari Newcastle ada 262 passing komplit dari 353 passing yang ada. Lalu shoot on target nih menarik banget. Shoot on targetnya ada 12 dari 32 shoot loh, 32 shoot, dan diantaranya itu yang paling gede ada Nunes di situ, yang memang benar-benar gue bisa bilang adalah pemain yang cukup flop banget ya di musim ini ya. Dan dimana dengan harga yang cukup mahal 85 juta bisa gue bilang ini adalah pemain yang benar-benar belum bisa menemukan terus striker ganas yang Liverpool punya di Suarez, di Torres gitu, belum ada. Dan juga bisa gue bilang ini mungkin mentoknya Nunes sudah sampai sini ya, dimana benar-benar kita udah cukup sabar banget ya untuk melihat Nunes lagi-lagi dan lagi-lagi tidak bisa mampu mencetak gol gitu. Dimana memang untuk lihat XG-nya pastinya gede banget, beberapa kali memang bola tap in yang lagi-lagi ya cukup bisa tertebak ya untuk dari shoot-shootnya ya ke gawang Dubravka semalam. Dan juga kita lihat di sini saves-nya Dubravka cukup gede banget, 75%, dan emang kita patut apresiasi dari pertandingan semalam bahwa emang Dubravka cukup oke banget, bisa menahan banyak gempuran yang masuk gitu dari para pemain depan Liverpool. Dan bisa gue lihat juga memang 12 shoot itu angka yang gede banget ya, dan 12 shoot ini shoot on goal, dan 32 diantaranya tuh shoot out goal, yang salah satunya ada tendangannya Trent Alexander-Arnold yang mengenai tiang ya, yang dimana ini benar-benar tendangan dari pojok yang XG-nya bisa gue bilang 0,001 mungkin. Dan dibilang juga ya oleh komentator semalam bahwa ini adalah bisa menjadi goal of the year kalau emang dia gol ini. Tapi memang sayangnya nggak gol, benar-benar dari pojok gawang. Dan ya ini adalah salah satu tendangan yang cukup oke dari Arnold semalam, tapi memang sayangnya Arnold tidak mampu berkontribusi terhadap gol dan assist ya dari pertandingan semalam. Dan kita balik lagi ke statistiknya, ada kartu kuning banyak banget di sini. Total ada 8 kartu kuning ya, 5 dari Newcastle dan 3 dari Liverpool. Dan dimana 3 dari Liverpool tuh ada semalam bisa gue ingat Luis Diaz, dan juga ada Trent Alexander-Arnold kena kartu kuning, dan juga satu lagi gue lupa ya siapa yang kena kartu kuning ya. Ada Endo, iya Endo kena kartu kuning, dan juga ada Bruno Guimaraes dari Newcastle. Dubravka juga kena karena dia menghadang Jota ya di menit-menit 80-an kemarin, dan berhasil membuat Salah dapat penalti yang kedua, yang dimana menariknya Salah sempat gagal mengeksekusi penalti ya di kesempatan
kesempatan pertama ya, berhasil di save oleh Dubravka yang bisa gue bilang cukup oke banget karena memang tendangannya juga cukup keras dari Muhammad Salah. Dan juga ada Miley dan juga Longstaff mendapatkan kartu kuning, dan juga ada Joelinton yang bisa gue bilang bermain cukup keras ya tadi malam ya. Dari banyaknya korban yang dia tackle itu benar-benar membuat Klopp cukup marah semalam, dan itu menarik banget. Dan juga bisa kita lihat total tackles dari Newcastle ada 20 tackles yang masuk. Ini benar-benar cukup gede juga ya, bisa kita lihat semalam ya. Bahkan sekelas Liverpool yang memang cukup banyak melakukan tackle dan counter press juga kalah banyak gitu dari Newcastle untuk tackle-nya. Dan ini ya, sekarang saatnya kita masuk ke main utama dari statistik yang ada, expected goal ya, dimana expected goal tertinggi ada Muhammad Salah dengan 2,7 expected goal, dan dia berhasil mencetak 2 gol dan 1 assist yang memang dimana di bawah ekspektasi golnya ya, karena memang dia dapat penalti 2 kali, yang dimana penalti kan untuk expected goalnya 0,79 ya, artinya 79% masuk. Jadi kalau emang dapat 2 penalti dia udah otomatis dapat 0,79 kali 2, kurang lebih 1,5an dari penaltinya aja. Dan 2,7 gol dan mencetak 2 gol dan 1 assist memang ada di bawah perform dari statistiknya tentunya. Dan bisa gue lihat juga semalam memang di menit-menit akhir juga sebenarnya Salah juga punya peluang cukup oke untuk bisa mencetak gol ketiganya, tapi memang lagi-lagi mampu digagalkan oleh back defender dari Newcastle semalam. Jadi gue juga cukup patut apresiasi untuk defender dari Newcastle semalam yang bermain cukup bagus sebenarnya. Dan selanjutnya ada Darwin Núñez 1,6 XG-nya ya, dan 0 gol, yang benar-benar ini membuat saatnya gue memang udah harus bisa ikhlas ya untuk bisa melihat kemampuan Núñez yang memang segitu aja gitu, nggak bisa mampu lebih lagi gitu. Dan cukup kecewa juga lumayan karena memang Núñez di beberapa pertandingan terakhir, di beberapa game week terakhir juga cukup ngeflop juga dari banyaknya XG yang masuk. Lalu selanjutnya yang menarik ada Curtis Jones yang 1,4 XG ya, yang dimana memang Curtis Jones ini banyak diledek ya oleh banyak Twitter dari fanbase bola ya, karena memang Curtis Jones ini produk asli Merseyside dan asli Southampton tentunya, jadi asli orang Liverpool yang dijuluki oleh pemain Pemda ya. Tapi memang cukup bermain bagus malam, dan bisa gue lihat juga dari laman Fantasy Premier League untuk bonus point system juga Jones ada di peringkat kedua di bawah Salah ya. Jadi artinya pemain kedua terbaik ya dari pertandingan semalam, yang dimana man of the match tentunya adalah Muhammad Salah, dan yang kedua ada Jones di sini dengan poin 37 untuk bisa menempati di posisi kedua untuk pemain terbaik di pertandingan semalam. Dan juga di sini bisa kita lihat ada Cody Gakpo, walaupun memang bermain cukup sebentar ya, dari 27 menit aja dia mampu mencetak 2 shot on target dan juga mencetak 1 gol semalam. Mantep juga ya, dimana berbanding terbalik dari Darwin Núñez hanya mencetak 1 assist dari total 63 menit. Dan di sini Diogo Jota juga yang mendapatkan 1 assist ya, kalau memang posisi dia dilanggar semalam dihitung assist, tapi memang di sini dari statistik yang ada nggak masuk assist. Dan juga yang patut gua apresiasi adalah pemain dari Newcastle yaitu Isak, Gordon dan juga Botman. Yang mana Botman bisa gue lihat beberapa kali mampu menghadang ya, men-tackle ya, dimana bisa gue lihat di sini untuk tackle interceptnya ada Dan Burn di posisi pertama dengan 4 tackle, Joelinton di posisi kedua dengan 3 tackle, dan Anthony Gordon dengan posisi ketiga dengan 3 tackle juga. Yang dimana Botman gak ada tackle tapi dia memiliki intercept 1 ya di sini, yang dimana intercept cukup penting di menit-menit akhir ya, menjelang akhir pertandingan, yang dimana Muhammad Salah menendang tapi memang mampu di-intercept oleh Botman yang cukup oke di sini. Dan juga ada Denver menarik ya di posisi ke atas untuk urusan tackle. Dan untuk touch tertinggi ada Bruno Gomes, Fabian Schär dan Denver dari Newcastle. Dan dari jalannya pertandingan bisa gue lihat memang ini pertandingan yang tidak parkir bis, tidak bermain konservatif tapi bermain cukup menyerang, dan counter press yang cukup tinggi dari Liverpool mampu mengacak-acak lini belakang Liverpool. Beberapa kali bisa gue lihat serangan balik Liverpool cukup oke, yang memang sayangnya beberapa kali juga Szoboszlai gue bisa gue lihat gagal memanfaatkannya dengan baik dari passingnya yang cukup kurang banget ya semalam ya dari Szoboszlai. Dan beberapa kali juga shoot dari Szoboszlai kurang juga bisa gue lihat, tapi ya perlu kita tunggu untuk performa dia karena dia juga masih muda dan juga masih perlu adaptasi di Liga Inggris di awal musim ini. Dan dia perlu kita catat dan perlu kita ingat bahwa adalah pemain baru yang memang harus langsung diberikan kepercayaan untuk menggantikan Henderson dan juga Milner ya di musim ini. Jadi ya patut kita harus tunggu bersabar untuk melihat Szoboszlai bisa kembali menggacor di tengah paruh akhir musim
musim ini tentunya. Dan ya berikut kurang lebih untuk statistik yang bisa gue sampaikan dari total data yang ada, memang memperlihatkan bahwa Liverpool memang cukup oke dan juga cukup fair ya untuk bisa menang di pertandingan ini. Dan artinya Liverpool di klasemen berada di peringkat pertama dengan total raihan 45 poin ya, dan berselisih 3 poin dari Aston Villa di posisi kedua dengan 42 poin. Dari total kemenangan 13 menang sama-sama nih Aston Villa dan Liverpool, tapi memang Liverpool lebih banyak hasil imbang ya, 6 imbang dan 1 kalah, dan Aston Villa kalah 4 kali. Dan Manchester City di posisi ketiga dengan 40 poin, berselisih 5 poin, tapi memang dia mengantongi satu pertandingan yang kalau misalnya bisa kita hitung satu pertandingan yang bisa menang, dia artinya 43 poin dan berselisih 2 poin aja dari Liverpool. Dan Arsenal di peringkat keempat, di mana Arsenal turun karena memang kemarin kalah ya dari pertandingan melawan Fulham, dan ini artinya di 3 pertandingan terakhir Arsenal ini belum pernah menang, yaitu di pertandingan lawan Liverpool seri, di pertandingan lawan West Ham kalah 2-0, dan di pertandingan lawan Fulham kalah 2-1 juga. Dan bahkan di 5 pertandingan terakhir Arsenal mencatatkan 3 kali kekalahan ya, dimana kekalahan yang pertama ada di 10 Desember lawan Aston Villa. Jadi ya memang udah mulai kehabisan bensin juga, sama halnya dengan Newcastle United di awal Desember ini, yang dimana Newcastle United juga di 5 pertandingan terakhir bisa kita lihat statistiknya dia mengalami 4 kali kekalahan dan 1 kali hasil kemenangan, dimana dia menang lawan Fulham 3-0 dan sisanya kalah semua ya. Lawan Luton bahkan dia kalah 1-0, lawan Nottingham Forest juga kalah 3-1, lalu ada lawan Tottenham Hotspur kalah 4-1. Ini membuat Newcastle harus berada di posisi ke-9, turun ya, dimana dia sempat berada di posisi kedua ya di bulan-bulan Agustus kemarin kalau nggak salah gue ingat. Dan ini artinya membuat Newcastle harus siap berbenah lagi di paruh akhir musim kedua ini ya, dimana tentunya gue cukup optimis melihat performa Newcastle, dimana Newcastle harusnya udah mulai pada balik ya pemain-pemain pentingnya ya, kayak Trippier tentunya, dan juga mungkin ada Wilson di situ harusnya bisa balik, dan juga ada pemain barunya, ada Harvey Barnes yang harusnya bisa juga cukup menggacor ya bersama Newcastle United, yang dimana bisa kita lihat juga ada temennya di Tottenham Hotspur yaitu si Maddison yang cukup menggacor juga bersama Spurs, dan gue cukup optimis juga melihat Harvey Barnes cukup oke di situ bersama Newcastle United. Dan ya berikut kurang lebih untuk review yang bisa gue sampaikan. Ya semoga menjadi insight lah untuk teman-teman semua dalam persepak bolaan tentunya Liga Inggris untuk di musim ini. Dan ya kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang nonton, dan untuk teman-teman yang nggak mau ketinggalan review-review pertandingan selanjutnya bisa langsung aja klik tombol like, subscribe, dan lonceng yang di bawah agar teman-teman nggak ketinggalan video seputar fantasi Premier League, seputar review bola dari channel ini. Dan ya kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.